Inspirasi Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami siarkan langsung dari Jalan Sultan Hairun nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Ternate sore, sudah memasuki waktu sore karena sudah pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Seperti janji kami tadi pendengar, saatnya kita akan ikuti dialog Ternate sore. Ini terkait dengan Road to Pekan Budaya Kota Rempah 2024. Topik kita di sore ini yaitu merawat tanah leluhur ya. Nanti sebentar kami bisa undang Anda, silakan Anda bisa berinteraksi dengan narasumber yang hadir di studio Pro 1. Kami live juga melalui RRI Digital. Anda juga bisa mendengarkan melalui FM 101,8 MW 891 kHz. Begitu juga lewat aplikasi RRI Digital ataupun lewat streaming di www.rri.co.id. Begitu juga Anda di Mortai bisa menjangkau melalui stasiun relay di sana di 93,6 FM. Begitu juga di Maba Halmahera Timur melalui 88,5 FM. Baik, di studio Pro 1 pendengar sudah hadir narasumber yang akan kita perkenalkan satu persatu ya. Tapi di sore ini saya tidak sendiri. Saya nanti bersama National Project Leader Literasi Digital Kominfo RI, ada Bung Tamrin Ali. Nanti bersama saya ya, kita tandem berdua nanti sebentar. Kita tandem. Ya, betul sekali Bung Tam ya. Baik, ini narasumber yang akan kita perkenalkan. Ada Kepala Balai Pelestarian dan Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara, ada Pak Kuswanto SSM HUM. Selamat sore, assalamualaikum Pak. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak. Siap, baik. Selain Pak Kuswanto ada juga Ketua Dewan Kesenian Kota Ternate, Pak Abdurrahman Sulaiman. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih punya satu lagi ya. Nanti sebentar sambil menunggu. Nanti sebentar ada konten kreator Maluku Utara Pak ada JJ Koluadi nanti bersama Anda. Baik, kalau ngomong-ngomong soal pendengar, topik kita merawat tanah leluhur ya. Kita tahu pendengar ya, untuk Anda yang setia sore ini ya, kita tahu negeri ini bagaikan serpian surga yang terbentang luas dengan aneka suku, kepercayaan, budaya, bahasa dan adat istiadat. Semua itu adalah anugerah dan kekayaan tidak ternilai, terwujud dalam keindahan, kemuliaan yang harmonis baik sesama dan semesta maupun Sang Pencipta. Nanti kita bahas terkait dengan hal tersebut pendengar ya, yaitu merawat tanah leluhur. Kotam bagaimana? Kalau kita bahas terkait hal ini seperti apa Kotam? Ya, yang pertama saya melihat bahwa ada sebuah kesempatan emas dari fase ke fase memasuki transformasi. Kemudian ada upaya untuk bisa melestarikan betul. Apa yang menjadi sejarah dan apa yang kemudian menjadi dinamika sosial yang ada di Provinsi Maluku Utara, terutama di Maluku Utara. Maluku Kira ya. Jadi kita lihat kalau nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri jangan sampai kita tinggalkan begitu ya. Silakan Kota, bisa langsung ke bagaimana mengupayakan itu? Betul. Bagaimana mengupayakan negara akan masuk di dalamnya untuk melakukan itu. Balai Pelestarian Kebudayaan salah satunya untuk bagaimana mencoba membranding kembali semangat pelestarian kebudayaan. Pak Kuswanto mungkin bisa memulai menceritakan mengapa sih pentingnya untuk menjaga tanah leluhur, tidak hanya konteks Maluku Kira, tetapi juga di Indonesia misalkan. Silakan Pak Kuswanto. Terima kasih Pak Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun berada. Ya, kami Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan sebuah pekan kebudayaan ya, Kota Rempah yang akan kita laksanakan sekitar bulan Agustus nanti. Kita mengambil tema tentang merawat tanah leluhur. Mungkin ini kita mulai kenapa tanah leluhur, karena kebudayaan itu hidup karena ada manusia. Sementara manusia itu hidup pasti mereka hidup di bumi lah, di tanah ya. Jangan sejak dahulu turun-temurun tanah leluhur ini menjadi pusat atau tempat kita beraktivitas, kita berkarya, kita berkebudayaan di situ. Jadi kalau menurut istilah kebudayaan itu adalah hasil budi karya manusia. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga ketika di situ ada manusia maka disitulah ada kebudayaan. Jadi dari situ kami mencoba bagaimana ketika kita bisa merawat tanah leluhur, maka berarti kita bisa memulainya dengan melestarikan kebudayaannya. Mungkin itu Pak yang secara garis besar yang kenapa kita mencoba tema tentang bagaimana kita harus merawat tanah leluhur ini melalui sebuah kebudayaan seperti itu. Anda suka
merawat tidak sesuatu tradisi yang ada di kebiasaan kita. Pastilah Kutam. Kita harus rawat ya. Harus dia Kutam. Iya. Biasanya kalau yang merawat itu ada tugasnya orang atau tugas kita semua, tapi pasti ada tugas tertentu. Betul. Kalau kita tahu sekarang kan zaman canggih begitu, milenial begitu, digital lah ya. Tapi kita jangan sampai yang namanya kearifan lokal sekarang ini, Pak. Iya, harus tidak bisa tergerus ya. Betul. Nah, karena itu ada satu lembaga namanya Dewan Kesenian Kota Ternate. Betul. Ini Pak Abdul Sulaiman ini sudah bergiliat panjangnya lama. Sebenarnya Pak Abdul, apa sih yang tugas yang bisa dimanifestasikan atau dilakukan secara baik untuk merawat orang yang generasi milenial, generasi Z ini supaya tidak tergerus dengan era digital saat ini? Ya, Dewan Kesenian Kota Ternate sendiri sebenarnya kemarin dalam Kongres Kebudayaan Nusantara 2023 bulan Oktober telah memutuskan satu poin di situ dengan kata kuncinya transformasi Patam. Jadi transformasi tata kelola Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan. Jadi peran, tugas dan fungsi Dewan Kesenian inilah yang kita coba samakan pada Musyawarah Nasional Dewan Kesenian di Ancol bulan Desember 2023. Dan bagaimana peran, tugas, fungsi dan peran Dewan Kesenian itu untuk merawat kebudayaan. Intinya dalam putusan Kongres itu Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan. Penyebutannya Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan. Dan atau Dewan Kebudayaan. Jadi fungsi tugasnya sama, merawat kebudayaan intinya di situ. Jadi berarti Pak Abdu ini salah satu orang yang akan melakukan tindakan untuk mengobservasi atau melihat mitigasi terhadap upaya terjadinya pengurusan nilai-nilai budaya tanah leluhur tadi. Ya, pada prinsipnya Dewan Kesenian ini selama ini di Maluku Utara kita untuk mengkritisi bagaimana kesenian kita itu tidak ada sama sekali. Jujur, paling kalau memang ada orang yang benar-benar kritis dan dia tidak bisa menilai lewat media. Kebanyakan hanya mengkritisi lewat media sosial. Jadi Bung Roni, dia selain mengkritisi, apa yang bisa dilakukan secara nyata oleh Dewan Kesenian? Misalkan merawat adik-anak untuk bikin latihan, tarian atau apa dikerjakan? Tetap upaya-upaya pelestarian itu tetap dilaksanakan seperti pelatihan di sanggar-sanggar. Jadi Dewan Kesenian ini kumpulan dari komunitas-komunitas. Bung Roni. Jadi kita ini cuman berfungsi cuman lebih ke regulasinya, bagaimana mengawal regulasinya, bagaimana membuat pembinaannya, bagaimana mengedukasi komunitas dan sanggar-sanggar. Jadi dalamnya banyak komunitas ya? Iya. Apa saja? Jadi telah disepakati bahwa fungsi kita tuh bukan IO, bukan sebagai organizer. Nah, jadi kalau seandainya kita ada kegiatan, organizernya ada komunitas yang mengurus seperti itu. Pesertanya ada sanggar-sanggar atau kita cuma lebih ke posisi kurasi. Seperti itu. Jadi tapi Pak Abdu juga tidak hanya Dewan Kesenian tapi bergabung di salah satu komunitas, kan? Betul. Jadi penari atau biasa mengajarkan apa saja ke adik-adik dan berapa tingkatan usia yang di? Waktu itu komunitas saya komunitas Kapseti. Ya, kita mengajarkan tari-tarian dasar daerah seperti lalayon, togal, gala, soya seperti itu. Terus lagu-lagu lagu-lagu daerah yang isi learning cepat dihafal karena kebanyakan anggota kita waktu itu kebanyakan anak-anak SD. Jadi bagaimana kita merawat ini lewat dari sejak dini. Kita angkat telepon. Kita terima telepon dulu, Bung Roni. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Iya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, assalamualaikum. Dengan siapa Pak? Di mana? Suaranya dibesarkan sedikit. Dengan siapa? Halo. Halo. Iya, dengan siapa nih Pak? Pak Leo. Pak Leo di Hiri ya?
Iya. Oke, Pak Leo, silakan. Apa yang mau ditanyakan sama narasumber? Silakan. Pak Jeng. Ya. Halo. Melihat tadi Bapak Ubed katakan bahwa Dewan Kesenian ini di daerah Jadiran ini terakhir. Apakah kalau seleksi, apakah semua itu kabupaten kota atau ambil dari di kota Ternate saja? Oke. Karena event-event ini, Iya, saya betul, lihat iya. bahwa ini kan sehari dua ke Ancol. Oh, Kancol. Ya apakah tarian-tarian apa yang nanti bawa di Ancol? Ya. Apa tarian tarian apa togal? Oke. Apa Iya. Iya, iya, kita sudah pahami, kita Iya, sudah kita bisa sudah. mengerti Pak. Saya tanggap langsung, Bung Iya, Roni, ya. Oke, baik. Iya. Pak Leo, kita sudah bisa pahami pertanyaannya. Yang kedua lagi, saya tanya lagi apa menyangkut dengan tadi tanah. Menyangkut dengan tanah ada dengan tanah pemerintah itu nanti Bapak narasi itu tolong jelaskan. Oke, baik. Asik juga dari Baik. Hiri. Waalaikumsalam warahmatullahi Bung Roni, wabarakatuh. Anda Oh, suka nari apa? Saya? Waktu kecil sampai besar. sebenarnya saya Lebih suka? semuanya hampir saya suka sih. Suka ya? Termasuk yang tarian Termasuk- bola-bola ya, sekarang betul. terakhir. Suka sekali. Ini transformasi Pak Abdu. Iya, iya, Mau tidak iya, mau iya, kita harus iya. juga melihat ada Iya. sebuah proses transformasi dari Betul. biasa menari. Tapi Betul. kegiatan kita menari, misalkan Iya. Pak Abdu. Kira-kira menurut Pak Abdu, kalau di Ternate nih, Ya. sudah berapa besar sih harapan Pak Abdu memperkirakan bahwa suatu kondisi ini tidak akan turun dari merawat kesenian di Ternate? Ya, upaya untuk merawat atau melestarikan kesenian, saya pikir masih perlu banyak upaya, Ya. banyak perlu penyamaan persepsi dari para seniman, karena di Dewan Kesenian itu ada komite tari, jadi khusus untuk komite tari kita pernah bahas masalah-masalah yang ada dalam tari itu sendiri. Ternyata ya, maksudnya setelah diidentifikasi cukup banyak permasalahan. Iya. Permasalahannya banyak. Permasalahannya Tariannya, banyak sekali. jumlah tariannya terbatas tapi masalahnya banyak. Masalahnya Wah, banyak. Ini, ini harus disampaikan ke Iya. mana? Salurannya akan disampaikan ke mana? Nah, sementara kan kita bukan baru berdiri ya. Jadi istilahnya masih tahapan untuk penyamaan persepsi tentang fungsi lembaga dewan ini sendiri, karena kita masih berdiskusi tentang itu. Tapi saya perlu jawab ya tadi. Sempat menyinggung. Oh iya, silakan. Ya, yang di Ancol itu musyawarah Dewan Kesenian. Musyawarah Dewan Ya, Kesenian. itu Ya, oke. 2023 bulan Desember kemarin. Oke, Dan baik. itu musyawarah bukan penampilan. Iya, iya. Pak Abdul, Ya. sebenarnya apa sih daya tarik untuk anak-anak sekarang untuk masuk ke kesenian seperti yang Pak Abdul jelaskan tadi ya? Sebenarnya untuk sisi seni musik ya, saya contohkan seni musik Tradisional, untuk ya. musik tradisional Maluku Utara. Iya. Ya, mungkin saya pernah sampaikan di beberapa tempat bahwa mungkin karena lagu Togal, lagu Cakalele biasa kita dengar dari kecil, jadi bagi kita ya biasa-biasa saja. Oke. Tapi bagi orang luar ini sesuatu yang sangat unik. Unik, Iya, sangat unik, ya? Unik, iya. Endemik, Betul. benar. Iya. Karena pukulan dasar kita pada dasarnya dia pukulan tifa itu dia banyak ke rumpun arah timur, Iya. Maluku Utara, Papua, Vanuatu segala macam. Tapi melodi kita di viol, Viol itu beda. Arababu itu dia lebih ke wilayah barat, Barat, iya. sampai ke Persia. Baik, baik. Jadi keunikan kita di situ menunjukkan siapa sebenarnya diri kita itu sebenarnya ada di musik, ada di tari itu. di tari, Ya, iya. cuman karena kitanya sendiri kurang meneliti itu. Iya. Bayangkan saja di Universitas Oxford di Universitas California ada mata kuliah khusus bahas musik gala. Oke. Iya. Ya. Iya, Bung Roni kan Iya. pernah di Betul. YouTube ya. Iya, betul. Ada bule. Iya. Iya. Bagus, bule itu main togal dan itu di aransemen dengan Iya, main togal. Iya. lebih cakep dengan daripada Betul Pak Abdul sekali. yang aransemen. Kedengarannya lebih keren begitu Iya. ya, Pak Tan, ya? Oke, Ya, mereka baik. punya kelas khusus Iya, betul. untuk togal itu. Iya. Iya. Ya.
Baik, oke. Iya. Yang satunya berarti Pak Bung Roni, berarti saya ingin tanya ke Pak Abdu, ini kan bagus sekali, menarik sekali nih, Pak. Betul. Kira-kira menurut Pak Abdu nih, karena semua musik genre sudah dibangun di digital nih. Iya. Bahkan tifa dan viol pun sudah ditransformasi ke digital, sangat mudah dimanipulasi, sangat mudah juga dilakukan. Nah, bagaimana membentengi sebagai Dewan Kesenian membentengi situasi ini dengan tantangan digital ini? Ya, saya pikir ini misalkan juga contoh Pak Abdu, ada lagu ini tiba-tiba ada masuk musik viol di situ, misalkan lagu reggae atau lagu dimasukkan unsur-unsur iya, kedengarannya lebih keren begitu. Ya, disinilah perlunya kesadaran dari teman-teman seniman bahwa memiliki haki itu penting, dan kita kebetulan sudah terkonek dengan lembaga manajemen komunal untuk mengurusi itu, bekerjasama dengan Kemenkumham dalam hal khusus musik tradisi. Ya, kalau musik-musik modern biasanya sudah ada, tapi untuk musik tradisi sendiri kita sudah koneksi dengan lembaga manajemen kolektif khusus musik tradisi. Jadi sudah diajukan untuk jadi hak paten atau ke hak sederhana? Ya, tapi musik-musik tradisi kan kita sudah tahu siapa yang menciptakan. Jadi otomatis grup mana yang ingin mengajukan ya langsung menjadi hak patennya di situ. Iya, Bung Roni kan berarti nyambung ini, ada posisi pelestarian kebudayaan Pak Kus. Pak Kus, silakan Pak Kus. akan bisa menjawab ini. Silakan Pak Kus. Ya, terima kasih. Mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa ini ada Dewan Kesenian, Pak ya. Jadi sebenarnya kebudayaan itu tidak hanya melulu kesenian ya, jadi dalam kebudayaan itu mungkin lebih luas. Cuman dengan berdirinya Dewan Kesenian ini, alhamdulillah dia salah satu cabang dari kebudayaan yang mungkin paling populer ini yaitu bisa bersama-sama untuk melestarikan kebudayaan di daerah masing-masing. Jadi keberadaan Dewan Kesenian itu sangat dibutuhkan, apalagi nanti kalau bisa membentuk Dewan Kebudayaan itu lebih luas, karena bisa karena kebudayaan itu bisa yang materi seperti tinggalan-tinggalan budaya, cagar budaya dan sebagainya, dan tinggalan yang ataupun kebudayaan yang sifatnya intensibel, ya tidak hanya kesenian tapi juga kulinernya, juga wastranya, kain misalnya, itu juga ada unsur budaya di situ. Banyak sekali kebudayaannya, arsitekturnya dan sebagainya bisa masuk kalau di Dewan Kebudayaan misalnya seperti itu. Seperti disampaikan Pak Abduh tadi, memang banyak sekali mungkin budaya-budaya di Maluku Utara khususnya yang akan tetapi kebudayaan itu kan seperti kami sampaikan bahwa ada kebudayaan yang mungkin sudah mulai hampir punah gitu Pak. Dan ada kebudayaan yang masih difungsikan, jadi dia populer karena masih digunakan sampai saat ini oleh masyarakatnya. Nah, kalau itu memang sudah oke lah. Nah, ini disinilah pemerintah itu bersifat sebagai regulator dan fasilitator bagaimana untuk yang mau punah ini perlakuannya bagaimana, dan yang masih eksis ini bagaimana agar ini bisa lebih berkembang dan sebagainya. Itulah makanya kami mengadakan Pekan Kebudayaan Kota Rempah ini dalam rangka untuk mensosialisasikan mungkin kebudayaan yang lama yang sudah mungkin hampir punah, orang pendukungnya sudah hampir tidak ada atau bagaimana, itu bahwa kita punya punya ini, dan yang kedua yang penting adalah melakukan dokumentasi dan pendataan terhadap semua aspek kebudayaan tadi. Mungkin ada pertanyaan tadi termasuk yang sempat tanah itu termasuk tadi Bapak tadi tentang merawat tanah luhur di sini adalah sebuah konsep, karena kan kami dari orang kebudayaan, jadi konsepnya pendekatannya kebudayaan. Karena dalam merawat itu bagaimana kita bisa melestarikan kebudayaan dalam rangka, karena itu adalah bagian dari hasil dari mungkin leluhur kita memanfaatkan tanah di Maluku Utara. Mungkin kalau terkait tanah adat dan tadi tanah-tanah pemerintah itu mungkin kalau secara status kan nanti ada ada instansi sendiri yang mungkin BPN yang lebih tahu ya Pak ya. Cuman kita dengan konflik agraria kita dari sisi kebudayaannya Pak, kita coba merawat tanah luhur ini bagaimana dengan melestarikan budaya. Dengan melestarikan budaya berarti kita berusaha untuk melestarikan ekosistem yang ada di tanah tersebut. Itulah semangat 2024 Pak. Itu dalam tema besar Pekan Budaya Kota Rempah yang akan dilaksanakan di mana Pak Kus? Pelaksanaan jadi di Tidore Pak. Tidore. Cuman Tidore kita dipilih. Karena
tahun kemarin kita sudah laksanakan di Ternate, mungkin sama-sama kota rempah. Kita akan ke Tidore untuk tahun ini. Tapi nanti insya Allah tanggal 13 launchingnya kita laksanakan di Ternate ya. Oh, Ternate. Jadi Pak Abdul launchingnya di Ternate supaya promosinya lebih luas. Ternate jadi epicentrum kan, semua bertemu di sini. Kegiatannya laksanakan di Kota Tidore. Nah, kita tanya-tanya dulu Bung Roni ini. Silakan Pak. Pak Abdul ini menariknya masalahnya ada di Pak Abdul. Pak Abdul. Iya, Pak Abdul. Memang bermasalah. Jadi semangat Dewan Kesenian di seluruh Indonesia itu ketika terbit peraturan Menteri Dalam Negeri di tahun 2016 itu banyak Dewan Kesenian yang timbul, tapi masing-masing punya pengalaman tersendiri. Jadi terungkap dalam Munas tahun 2023 kemarin Pak, itu ada Dewan Kesenian yang langsung mandiri, berdikari langsung jalan sampai sekarang. Tapi ada yang 1 tahun langsung mati, wafat. Nah begitu juga Dewan Kesenian Ternate, Dewan Kesenian Tidore juga. Nah setelah sekian lama akhirnya dari lewat maklumat Kongres Kebudayaan 2023 kemarin, dari situlah kami dari Ternate kebetulan yang mengikuti kongres itu langsung berinisiatif untuk membentuk Dewan Kesenian Ternate. Jadi yang dilantik wali kota ini ya. Jadi kita sudah masuk dalam grup Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia, sekitar 298 anggota. Itu mereka bertanya-tanya tentang Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan Maluku Utara. Untuk provinsi belum ada. Begitu juga kabupaten kota lain. Nah, saya sudah koordinasi ke Tidore yang pernah terbentuk dulu. Ada 2 orang, Pak Mulyadi Wower. Cuman maksudnya untuk kepengurusannya sampai masih berlaku apa tidak, saya masih belum. Berarti jelas. Bung Roni, saya dengan Bung Roni bisa kita bentuk dong. Boleh sekali. Kita bisa gabung nanti. Iya, kita buat ini Dewan Kesenian dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Iya, biar lengkap. Roni ada di provinsi, ada di Ternate, ada di Tidore, dan masing-masing kabupaten kalau ada lebih bagus. Lebih bagus lagi ya. Bisa lengkap begitu ya. Bisa lengkap, betul. Baik. Jadi Pak Kus, sebenarnya istilah-istilah budaya ini jadi sesuatu yang sangat kurang lebih banyak mengganggu psikologi publik ya, bahwa nilai apa sih sebenarnya yang menurut Pak Kus ya sebagai kepala balai yang harus perlu dijaga setelah bekerja di Maluku Utara, nilai budaya, misalkan tradisi, apa yang paling utama sekali yang kita harus jaga di Maluku Utara? Kalau kami selama 1,5 tahun di Maluku Utara, yang kami lihat bahwa di Maluku Utara banyak sekali sebenarnya potensi keberagaman dari kebudayaan yang ada. Karena dari catatan kami sekitar ada, kalau dari yang tangible itu sekitar 800. Waduh, banyak sekali. 800 potensi dari objek diduga cagar budaya. Kemudian untuk yang warisan budaya tak benda itu yang sudah ditetapkan sekitar 56. Jadi dari potensi-potensi itu beragam sebenarnya, mulai dari tarian, mulai dari kuliner, mulai dari kalau cagar budaya situs-situs dan sebagainya. Dari itu sebenarnya nilai-nilai yang perlu kita pertahankan, ada di situ ada nilai keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi di dalam itu pluralisme. Tapi di dalam itu sebenarnya ada nilai-nilai semangat gotong royong dan persatuan. Nah itu yang mungkin perlu kita munculkan, kita sebarkan, bahwa keberagaman yang ada itu dalam rangka kita mencapai persatuan, gotong royong, kebersamaan. Saya kira Bung Roni, saya kira Pak Kus ingin jawab bahwa di Maluku Utara itu yang senyumnya banyak sekali dan kelihatan manis. Ini kan budaya juga Pak. Bung Roni. Pak Kus, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya cara menghargai lingkungan dan budaya lokal itu sendiri? Seperti apa sih Pak Kus? Ya, tentu ini dalam rangka kita merawat tanah leluhur. Makanya kita perlu saling menghargai kebudayaan yang ada di masing-masing daerah, masing-masing tempat. Tentunya itu berbeda-beda, tetapi sebenarnya itu kebudayaan itu kan menyimpulkan aktivitas bagaimana manusia itu berusaha untuk
mempertahankan hidupnya untuk alat mereka hidup. Jadi ya yang di laut tentu beda dengan yang di gunung, ya kan gitu seperti kalau itu. bahasa Pak Kus, bahasa masuk dalam kategori itu juga enggak? Ya, bahasa salah satu bagian dari kebudayaan, Pak. Betul. Bayangkan saja Bung Roni, bahasa kita banyak sekali. Jangan sampai punah begitu ya. Makian aja udah berapa banyak bahasa Makian bahasa. Ya. Tapi juga justru jadi masalah ketika tidak ada upaya untuk melestarikannya ya. Iya, betul ya. Bung Roni orang mana? Saya aslinya sampai dari Tobelo, Pak. Tobelo aja sudah berapa suku ya, kurang lebih ada suku Dalam, Tobelo Dalam. Betul. Ini luar biasa. Berarti potensi kita besar Pak Kus ya untuk di Maluku Utara. Silakan, ini Bung JJ Kalaudi sudah tiba di studio. Silakan Bung JJ, silakan. Pak Abdu, kira-kira Pak Abdu kalau yang disampaikan oleh Pak Kus tadi untuk menjaga dan merawat, kira-kira usia Pak Abdu ini harapan yang sangat bisa dilakukan dan bisa dikerjakan dengan real oleh usia-usia SD, SMP dan SMA, apa yang harus dilakukan menurut Pak Abdul? Saya kira bentuk-bentuk pelatihan kalau istilahnya dalam kesenian ada gerak, ada nyanyian, bisa juga melukis, dan sekarang yang kekinian kan lebih ke videografi ya. Lebih dimanfaatkan ke videografi untuk pelestariannya. Oh gitu, ini Bung Roni, kita udah kedatangan tamu spesial dari Tidore, ini Bung JJ Kalaudi, konten kreator Maluku Utara. Selamat sore Bung JJ Kalaudi. Sore Bung JJ, ini banyak orang sudah melihat konten-kontennya Bung JJ yang publikasi tentang soal budaya, tradisi, bahkan juga potensi sumber daya alam yang jadi destinasi di Kalaudi. Dan JJ setelah kita jejaki digital sangat banyak yang tulis tentang JJ. Sebenarnya JJ bikin apa sih di Kalaudi sampai bisa mempertontonkan nilai sosial budaya sebagai konten kreator begitu ya? Oke, silakan. Ya. Yang pertama, saya salah satu anak muda di Kalaudi yang mana punya sedikit bakat kreatif Pak di kampung, dan alhamdulillah banyak yang saya lihat di Kalaudi itu ada potensi-potensi yang harus saya publikasi, misalnya kearifan lokal yang ada di Kalaudi, terus adat istiadat yang mana bisa dipublikasi, saya publikasi, yang tidak bisa saya tidak publikasi. Terus yang ketiga tempat-tempat spot foto atau sumber daya alam yang ada di Kalaudi. Wisata ya. Oh, tujuannya dia ingin menyampaikan ke dunia Pak Kus bahwa di desa saya itu ada sebuah peristiwa tradisi yang masih melekat. Kira-kira begitu ya? Iya, betul. Dan itu JJ Kalaudi mengerjakan itu secara swadaya, ataukah disponsor ataukah apa? Swadaya Pak. Swadaya ya? Swadaya. Dengan cara menggunakan platform apa untuk publikasi? Pertama itu saya hanya handphone, HP. Handphone. Ya. Tapi platformnya di IG ataukah di YouTube? Di Instagram dan di TikTok. Apa nama? Kalau nama Instagram saya JJ Kalaudi, TikTok juga JJ Kalaudi. Iya. Yang kalau di apa yang satu dapat? Kalau di official juga. Official juga. Oh. Jadi tujuannya untuk mempublikasi ya? Iya, betul. Wah, ini luar biasa. Anak muda yang masih dari banyak ribuan konten kreator, Bung Roni saya baca banyak konten kreator di Maluku Utara, banyak gimmick, banyak melakukan kegiatan yang modern ya. Tapi JJ Kalaudi memilih menyendiri diri untuk mengakulturasi isu-isu besar tentang soal budaya. Bung JJ ini karena Bung JJ di pengunjung ini, jadi kita ingin tanya dulu Bung JJ, apa sebenarnya yang diharap oleh Bung JJ selama kurang lebih sudah berapa waktu tahun ya untuk menjadi konten kreator? Harapan yang paling utama ke masyarakat, tidak hanya ke pemerintah, apa yang JJ harap dari kerja-kerja sebagai konten kreator? Ya, harapan saya tentunya saya harap dukungan dan support juga dari masyarakat setempat, terutama di Kalaudi, karena kreatif saya selama ini ya membawa nama baik kampung Kalaudi. Membawa nama baik kampung. Sekarang kita tanya, berapa orang kalau sudah terpopuler, berapa orang yang bisa datang di Kalaudi setiap bulan atau di waktu khusus, berapa banyak yang Kalaudi bisa lihat? Kalau itu Pak, saya tidak mampu hitung. Mampu hitung, berarti ribuan. Ribuan Pak, apalagi di momen-momen tertentu. Apalagi di hari libur, misalnya, apalagi di hari misalnya di Lebaran kemarin. Lebaran, 1 minggu sebelumnya atau setelahnya. Jadi orang datang itu tanpa bertamu di siapa-siapa, langsung ke Kalaudi. Langsung ke Kalaudi. Kalaudi mau lihat apa di Kalaudi? Karena banyak yang kunjungan di Kalaudi itu salah satu tempat foto Pak. Dan itu terus terang ini bukan dari saya, tapi banyak yang bilang, wah ternyata JJ
kreatif ngana selama ini akhirnya ngana bisa membawa dampak positif untuk Kalaudi dan orang kunjungan tahu Kalaudi itu dari ngana. Salah satunya mungkin dengan promosi begitu melalui konten-konten begitu ya. Konten kreator kalau begitu kalau di potret di suasana mana yang paling enak, nanti Pak Kus mungkin diajak untuk kira-kira diceritakan dulu di bagian mana yang harus dipotret oleh JJ. Potret dalam konteks bukan di foto, tetapi apa yang JJ ingin sampaikan di bagian titik mana di Kalaudi, sosialnya kah, destinasinya kah, ataukah budayanya kah, apa kira-kira yang bisa disampaikan ke balai ini? Ada di Kalaudi itu ada nanti di bulan, kalau tidak salah di bulan akhir tahun ini ada salah satu ritual yaitu ritual Pacagoya, tapi saya belum tahu bulannya kapan, tanggalnya kapan, tapi setiap di akhir tahun itu kalau namanya kayak ini nih hasil panen gitu. Panen. Kalau Kabata itu bagaimana itu ritual apa itu Kabata? Kalau Kabata itu ritual ini selesai hasil panen. Hasil panen masyarakat berkumpul untuk merayakan ini. Itu sering dilakukan ya di Kalaudi? Tidak sering sih. Tidak sering ya. Nah, ini yang tantangan kita Pak Gus. Silakan Pak Gus. Ya, oleh karena itu dalam rangka tema kita merawat tanah leluhur, kita akan mulai salah satu kebudayaan ini di Tidore, yaitu kebudayaan di Desa Kalaudi ya. Di sana ada ritual panen yang disebutnya Kabata tadi. Nah, itu besok coba kita akan angkat itu salah satunya dalam Pekan Budaya Kota Rempah ini. Kita mungkin akan mengundang sekitar 100 siswa-siswa SMA, bagaimana agar mereka bisa mendokumentasikan atau membuat sekedar film atau sekedar komentar di YouTube, dan itu akan kita lombakan nanti dari keren sekali. Luar biasa. Keren sekali Pak Gus. Ini terlalu sering balai untuk melakukan ini. Ini upaya. Waduh, ini kalau saya jadi orang Kalaudi, saya berterima kasih sekali nih Bung Roni. Karena terima kasih ya. Bagaimana? Iya, sangat mendukung. Iya, itu dalam rangka kita mengajak generasi muda ini agar lebih mengenal kebudayaannya sendiri, menghayati kebudayaannya sendiri dan menyiarkan atau mempromosikan kebudayaan sendiri, walaupun dengan suatu yang sekarang mudah lah ya kalau membuat YouTube dan sebagainya kan, TikTok, daripada membuat yang lain, ini ada kebudayaan di daerahnya kita sebarkan dan itu massal, insya Allah nanti cepat booming. Nah itu tentunya akan ada manfaat yang bisa dipetik setelah itu khususnya di Desa Kalaudi. Wah, ini kalau JJ Kalaudi sudah promosi Kalaudinya, sekarang balai datang untuk bisa mengangkat Kalaudi, tidak hanya orang Kalaudi saja, tetapi siswa yang ada di SMA mana, SMA sekian dikumpulkan untuk lihat fenomena Kalaudi. Ini kan berarti akan luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Silakan Bung Roni, kita sore ini terasa asik sekali, saya merasa diskusi dialog. Kita masih tunggu penelpon, kalau kita ingin bertanya masih boleh ya. Pak Abdul sudah pernah pergi Kalaudi? Ya. Oh, belum pernah. Saya juga belum. Jadi nanti kita aja. Iya, atau mau tunggu sama-sama. Kalau di Tidore wajib ke Kalaudi. Iya. Oh, gitu. Sebelum ke Kalaudi, cek dulu akun Kalaudinya supaya bisa nonton. Terkenal duriannya ya. Durian Kalaudi. Oh, gitu. Bagus sudah. Dari mana, Pak? Saya udah mengicipi di sana. Oh iya, pernah ke sana waktu itu ya. Bung Roni, nah sekarang ke Pak Kus dulu nih. Pak Kus ini konten-konten kreator saat ini sangat jarang ya untuk mempromosi atau melakukan upaya untuk melestarikan kebudayaan kita. Nah, ada satu upaya khusus di tanggal 6 sampai 10 Agustus itu untuk membuat konten kebudayaan adalah Kabata. Kita berharap tidak hanya JJ, tapi akan ada JJ lain, ada 100 siswa, itu menjadi sebuah upaya baru untuk didorong oleh balai. Harapan Pak Kus kira-kira. Ini saya membayangkan kalau kira-kira ini apa itu? Kita coba mengangkat kebudayaan yang ada di lokal, tapi dengan generasi muda yang melakukan dengan secara tidak langsung mereka akan mengambil gambar dan atau mengambil sesuatu video yang menarik bagi mereka terkait dengan kebudayaan itu, dan coba mereka nanti sebarkan dengan itu, tapi itu dalam rangka kita tidak secara langsung ya, mereka ikut lomba sebenarnya. Dalam rangka lomba, menariknya itu nanti kan ada hadiah, ada penghargaan dan sebagainya yang bisa kita berikan ke mereka dalam rangka lomba, tapi dengan tidak langsung bahwa itu kita akan
mencoba untuk mempromosikan kebudayaan yang ada di daerah. Keren sekali. Luar biasa. Ini dapat kesempatan baik. JJ pasti akan bantu dong kalau di Siap. bantu cara apa kira-kira bantu balai untuk mendorong ini nih. Apakah buat konten lagi begitu? Iya. Cara promosi. Konten promosi kegiatan dan sekaligus juga konten Kabata itu. Kabata. Betul. Nah, yang saya juga mau sampaikan, Iya. mumpung saya sudah di sini, jadi saya juga mau sampaikan kepada dari Pak Balai. Nah, di Kalaudi itu yang bikin menarik, di Kalaudi yang beda dengan kampung-kampung lain yang ada di Tidore. Dan Kalaudi itu masyarakat setempat masih berpegang teguh dengan Borero Kusimo atau Apa itu? pesan-pesan leluhur. Pesan-pesan leluhur. Kenapa suasana alam di Kalaudi beda dengan kampung-kampung yang lain? Karena masyarakat setempat masih berpegang teguh dengan hal itu. Nah, itu dengan pesannya tuh kayak gini, Pak. Nage dahe sejira alam, maka alam doma sejira segon. Yang artinya barang siapa yang merusak alam, maka alam akan merusak mereka. Nah, itu pesan-pesan itu yang kami anak cucu kami sekarang masih berpegang teguh. Akhirnya suasana nuansa yang ada di Kalaudi itu beda dengan kampung-kampung yang lain. Akhirnya mereka dengan kenyamanan banyak yang orang berkunjung dan jadi bukan hanya soal tempat-tempat spot foto saja, tapi kearifan-kearifan lokal itu yang masih kami berpegang teguh sampai sekarang. Iya, termasuk juga Pak Kus di Kalaudi itu ada festival saat itu Wali ya, Wahana Lingkungan Hidup untuk bisa membuat sebuah program di sana dan apa namanya itu? Kalaudi adalah Kampung Ekologi Kampung Penjaga Ekologi Tidore. Penjaga Tidore. Jadi dia berada di antara sela-sela gunung dan Sela-sela gunung. JJ terlibat jadi JJ tahu. Jadi tidak hanya wisata tapi juga kampung ekologi. Kampung ekologi luar biasa. JJ apalagi yang ingin disampaikan JJ dengan harapan di era transformasi di ruang digital saat ini JJ masih konsisten terus dengan konten-konten budaya padahal tidak dapat duit di sana bahkan juga tidak dapat apa-apa tapi kok kelihatan JJ semangat sekali promosi. Sampai kapan JJ bertahan untuk ini? Pokoknya sampai semampunya saja. Sampai semampunya. Saya kira sampai akhir hayat begitu ya. Iya. Jadi masih selalu bikin konten-konten Masih terus ya. konsisten sampai sekarang karena gini, kalau di era apalagi di era digital saat ini anak-anak muda kan sudah banyak sibuk dengan kesibukan yang lain sampai kalau kita anak muda yang ada di Tidore apalagi di kampung saya yang mana masih kentalnya adat dan budaya kalau kehilangan seperti itu siapa lagi yang penerus? Iya, aduh keren. Luar biasa. Berarti JJ ini, aduh pokoknya saya melihat sosok ini unik Pak Kus. Saya lihat sosok JJ. Ini kan Bung Roni. JJ ini kalau kita bandingkan Pak Kus, bagi kita yang sekolah S2, S3, Pak Abdul S1, JJ ini lulus SMA, tidak sempat kuliah, tapi ada keinginannya jauh lebih besar untuk merawat ekosistem di JJ. Apa yang membuat Anda duit juga tidak begitu banyak kecuali dipakai atau di mana-mana, tapi kenapa Anda mau bertahan tuh? Ini biar jadi contoh untuk para pendengar ya. Yang buat saya bertahan adalah salah satu konsisten saya saat ini karena melihat banyak anak muda yang tapi tidak pernah lagi belajar tentang kebudayaan. Iya. Itu sering sekali saya lihat Pak. Apalagi contoh kecil saja anak-anak muda sekarang di Tidore soal Kabata, Moro-Moro, Marong, Galasi itu mereka sudah tidak tahu. Nah, kalau kita sebagai penerus kalau tidak belajar soal itu ke depan akan budaya dan adat istiadat di Tidore akan lama-lama akan hilang. Apa fungsi balai saat ini Pak untuk mendorong mereka tetap aktif ini? Ya, tentu kami sebagai dari unsur pemerintah tentu kita akan perlu ada kebijakan khusus nanti ya terkait itu dan juga kita akan coba fasilitator di sana. Mungkin menggandeng Dewan Kesenian, kalau ada Dewan Kebudayaan, bagaimana kita bisa melestarikan ini secara bersama-sama dari sisi karena pelaksananya tetap nanti di masyarakat kan kebudayaan itu hidup di masyarakat Pak. Jadi dari sisi kami ya itu mungkin bisa ada workshop atau mungkin dan kami punya program ada bantuan fasilitasi pemanfaatan kebudayaan. Jadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seluruh Maluku Utara. Silahkan, mohon maaf ini ada bantuan bagi perseorangan dan juga ataupun komunitas budaya silahkan diusulkan ke kami. Misalnya mau bikin workshop tentang untuk meningkatkan kebudayaan di desanya atau di daerahnya bisa nanti atau bikin dokumentasi karena atau, saat ini lagi dibuka ya di Instagramnya ataukah latihan tari atau apa yang sekiranya itu bisa ditampilkan itu nanti bisa
berhubungan kepada kami. JJ sudah kunjungi akun Instagram BPK 21 sudah ya? Dan sudah tahu informasi ini? Bahwa ada 15 juta, ada 20 juta. Waduh. Upload juga. Wah, keren. Bagus, kalau saya jadi perkus saya bantu ini. Saya bantu ini, kalau saya jadi perkus saya bantu. Karena ini jarang sekali yang. Tapi ambil di segmen mana di dokumentasi budaya. Waduh, keren. Karena dia main konten kreator, dia konten kreator pas nama cocok. Pabdu, kira-kira Pabdu, kalau fenomenanya orang semua bergerak ya, konten kreator bergerak, Dewan Kesenian bergerak, pemerintah menjadi fasilitator, regulator yang tepat, dan seluruh ekosistem ini jalan. Pak Abdu, apa yang akan terjadi di Maluku Utara di ekosistem merawat tanah leluhur ini? Ya, harapannya tentu tahapan-tahapan untuk pelestarian itu akan istilahnya terjamin bagi saya, mungkin buat JJ juga, bagi saya juga, maksudnya sudah sedikit lebih lega karena tahapan-tahapan itu sudah, tahapan itu sudah berjalan, dan koordinasi kolaborasi antara pemerintah sebagai pemangku kepentingan, para seniman budayawan itu sendiri sudah mulai terbangun itu intinya di situ. Iya. Pak Kus, di sesi terakhir nih saya tanya ke Pak Kus, ada sebuah kegiatan dilaksanakan di Tidore Kepulauan tanggal 6 sampai 10 tadi saya dengar. Kira-kira Pak Kus, menurut Pak Kus, selain melakukan event atau menggelar sebuah peristiwa kebudayaan, apa yang harus dilakukan pemerintah Tidore ke depan lagi? Misalkan ada upaya untuk mendorong ada rancangan peraturan daerah terkait dengan spesifikasi khusus pelestarian yang perlu dihakikan. Misalkan Tidore sudah menghakikan tarian Salam Suba Jow dengan sudah mendapatkan hak ya, sudah di brandingnya. Apalagi Pak Kus setelah mempelajari ini 1,5 tahun mempelajari Maluku Utara ini. Silakan Pak Kus. Tadi mungkin PR yang perlu kita kerjakan adalah 400 potensi objek diduga cagar budaya yang itu baru ditetapkan sekitar 23 objek. Jadi masih banyak. Nah, itu kalau bisa ya segera ditetapkan oleh masing-masing wali kota atau bupati itu. Kemudian yang kedua adalah objek warisan budaya tak benda yang tak kalah banyaknya di masing-masing desa. Itu pertama perlu kita identifikasi dan kita dokumentasi, kemudian nanti kita usulkan untuk penetapannya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dari situ baru nanti tentu aspek hukum juga perlu dibuat, mungkin peraturan, mungkin mulai dari pembentukan PPKD ya. PPKD itu perlu disusun dengan baik, bagaimana, karena PPKD ini di dalamnya kan ada unsur-unsur kebudayaannya apa, masalahnya apa, bagaimana harus mengatasi masalah itu ada di PPKD. Setelah itu mungkin aturan-aturan tadi mungkin bisa ke Perda atau Perbub yang terkait pelestarian ataupun untuk upaya pemajuan kebudayaan. Saya kira itu Pak yang bagi regulasi ya, bagi unsur kebijakan, dan nanti kita bersama-sama pemerintah daerah, pemerintah pusat, kami wakilnya di wilayah Maluku Utara, mungkin ada banyak kegiatan program yang terkait baik itu di aspek pelindungan kebudayaannya ataupun nanti di aspek pengembangan dan pemanfaatannya. Keren sekali Bung Roni. Iya, betul. Rasa-rasanya JJ, kalau sudah ada fasilitator dari pemerintah, regulator, dari lembaga-lembaga stakeholder seperti Dewan Kesenian, JJ juga melakukan yang sama. Menurut JJ ini dalam sebagai orang milenial nih, seorang yang bekerja di ruang digital, Ko Abdu, pentingkah kebudayaan itu buat orang klaster milenial ini? Penting sekali Pak. Alasannya apa sih Pak JJ? Penting sekali karena budaya itu salah satu salah satu yang saya sudah lupa namanya, nilai ya, salah satu yang harus dikembangkan, nilai yang harus dikembangkan dan nilai yang mana sudah diterapkan oleh para leluhur itu yang harus kita jaga gitu. Bung Roni jaga nilai-nilai leluhur tidak? Tetap kita jaga. Pak Abdu juga. Iya dong. Apalagi Pak Abdu memang suhunya selalu bahasa Ternate masih bisa. Ya, masih bisa sedikit. Nah, ini juga jadi masalah kalau kita orang Ternate juga tidak tahu bahasa Ternate. Betul. Itu jadi orang Tidore juga kan kira-kira begitu. Sekarang sudah jarang sekali pakai bahasa Tidore, Pak. Oh, jarang ya? Jarang.
Jarang pakai bahasa tidur ya. Sudah jarang. Oh iya, nanti itu disurvei oleh balai lah untuk soal pemakaian, biar tidak kelihatan tendensius, kura-kura dan sebagainya. Pak Kus, yang terakhir nih Pak Bung Roni, Pak Kus, ada sebuah peristiwa di Maluku Utara itu penyebutannya biasa orang menyebut istilah sanggar dan seni. Jadi ada kegiatan-kegiatannya mereka hampir kaitan. Tetapi itu juga belum diidentifikasi kelompok-kelompok komunitasnya. Memang ada upaya tidak balai untuk mengidentifikasi komunitas-komunitas itu, ataukah nanti komunitas yang menyampaikan data identitasnya ke balai kira-kira? Ya. Ada Pak, kami ada program, bahkan ada tim kerja pendataan dan dokumentasi. Nah disitulah mereka bekerja tidak hanya di Ternate, tapi seluruh Maluku Utara itu, tapi ya bertahap akan kita data, baik itu dari sisi cagar budayanya dan dari sisi warisan budaya tak bendanya, termasuk tarian, sanggarnya, dan lembaga-lembaga yang ada mungkin terkait dengan kebudayaan itu. Jadi intinya sudah perangkatnya ada, mungkin kalau belum terdata ya bisa ke kantor kami nanti ke tim pendataan itu, dan kita akan siap untuk mendata itu. Ya, saya tambah. Ini saya potong dulu Pak Abdul, ini tangkap dari semangatnya Pak Kus ini. Jualannya kesenian dan budaya itu terasa seperti kecil, dan kalau diangkakan dia murah dibandingkan dengan konser sebuah musik modern. Ini mengapa selalu begitu, Aduh? Ya, saya rasa masalah selera ya, selera masyarakat di satu sisi. Terus di sisi yang lain seniman-seniman kita kebanyakan ya kalau bicara angka ini kan biasanya kalau program pemerintah tuh bikin RAP ya. Oh, RAP. Ya. Dan di RAP itu standar seniman kelas S1 berapa, S2 berapa. Nah, kita punya kan kebanyakan otodidak. Nah, tapi ada jalur untuk mensertifikasi diri. Ada mensertifikasi diri, jadi bisa setara S1, bisa setara S2, seperti itu sebenarnya ada. Jadi upaya kita salah satunya ke arah sana. Ya, saya mau tambahkan dulu masalah yang tadi ditanyakan ke Pak Kus. Sebenarnya di program PPKD itu kan diwajibkan oleh pemerintah pusat ke seluruh kabupaten kota. Jadi di dalamnya itu ada data objek budaya apa, entah bahasa, manuskrip atau ritual. Nah, di dalamnya itu ada pertanyaan, sejak kapan diperkirakan ada? Terus sampai sekarang masih ada apa enggak? Kalau masih ada, biasanya dimainkan di mana, terus oleh siapa? Nah, disitulah data-data sanggar atau komunitas atau pribadi sebenarnya tertulis di situ. Siapa yang masih merawat itu, tertulis di situ. Jadi otomatis orang yang merawat itu pasti ada datanya. Jadi terdata semua di program PPKD itu, program pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah itu. Iya, Pak Kus, dulu pernah kami buat ya, Bung Roni. Kita bikin Maluku Utara Award untuk mengapresiasi sebuah ekosistem lingkungan, dari merawat lingkungan, khususnya lingkungan ekosistem lingkungan. Ada upaya ada mimpi tidak untuk memberikan apresiasi itu ke kelompok-kelompok yang disebut Pak Abdul tadi, sehingga orang tahu dulu, walaupun ke depan mungkin misalkan Pak Abdul sudah meninggal, tapi saya tahu yang Kapseti itu Pak Abdul yang selalu menjaga itu, misalkan itu ada upaya award ke sana enggak, Pak Kus? Iya. Penghargaan bidang kebudayaan itu ada Pak, tapi di pusat. Nah, mungkin ini juga usul Bapak ini bagus, mungkin nanti ke depan apakah di tingkat provinsi juga kita laksanakan, nanti kita kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi atau bagaimana kita mengadakan penghargaan kepada para pelaku budaya di tingkat provinsi. Kalau nasional sudah ada, dan penghargaan itu bisa tokoh, bisa pelestari, bisa apa itu ada. Dan kayak saya nggak salah dulu di Tidore itu pernah ada yang mendapatkan penghargaan itu dari apa ya, terkait dengan pelestarian kalender Tidore. Iya. Tidore ada juga Putadino. Dapat apresiasi dari berbagai tempat ya. Dan memang Pak Kus, ini yang minim dan krisis kita di hampir seluruh daerah, tidak hanya Maluku Utara. Kita minim, bahkan kita krisis apresiasi. Jadi kerja-kerja orang yang begitu panjang kita lihat sebagai hanya bentuk itu cerita panjang, cerita lama. Jadi ada upaya untuk mendorong sana. Saya dulu ingat waktu
saya masih bekerja di USAID, UNDP, kita membuat sebuah simulasi besar tentang Maluku Utara Award. Jadi menghimpun tokoh-tokohan, menidentifikasi kelompok-kelompok kerja sehingga kita buat sebuah apresiasi terhadap itu. Dan memang ini kerja militannya dan kerja kejujuran untuk mengukur apakah Ko Abdu ini betul-betul seniman atau seniman bajakan. Nah ini harus masuk dalam sampai mengukur itu sejarah perjalanan. Saya kira itu, Bung Roni. Sepertinya kita harus closing. Iya, terima kasih. Kotam silakan. Kita closing mulai dari Pak Kus. Silakan sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Gus silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi kebudayaan itu hidup di masyarakat. Jadi kami selaku instansi yang ditugasi untuk melestarikan kebudayaan di Provinsi Maluku Utara, ya mengajak mendorong mari bersama-sama, kita bersama-sama masyarakat, pemerintah dalam rangka untuk melestarikan kebudayaan kita yang ada saat ini. Silakan Pak Abdul. Pak Abdul. Ya, kalau dari saya kebetulan sudah di Dewan Kesenian, saya berharap tumbuh lagi komunitas-komunitas yang peduli tentang ritual kita, manuskrip kita, bagaimana cabang-cabang kebudayaan yang lain. Itu saja. Saya bisa masuk Dewan Kesenian, Bung Roni? Boleh. Kita sama-sama nanti. Dari konten kreator. JJ, silakan. Kalau dari saya harap anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang di era sekarang, ya berbanyak, lebih banyaklah belajar tentang budaya supaya budaya yang ada di kehidupan kita atau di kampung-kampung kita tidak hilang. Baik, oke. Ini Kotam sedikit menambahkan sebelum kita. Kalau saya, yang pertama memang saya melihat ini ada arus besar Pak Kus, para pendengar, ada arus besar disebut dengan transformasi digital. Yang mau tidak mau kita harus makin cakap digital untuk memilah mana yang harus menjadi potensi harus kita gunakan dan mana yang harus kita tepis dan kita tidak harus tergerus dengan situasi era digital saat ini. Salah satunya adalah benteng utamanya adalah budaya. Baik. Kita budaya digital kita jaga, bagaimana beretika digital dan melakukan digital culture, itu budaya digital. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Seperti kita akhiri dulu untuk dialog sore ini ya. Terima kasih Pak Kuswanto, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Belaya 21 Maluku Utara. Ada juga Pak Abdul Rahman Sulaiman, Ketua Dewan Kesenian Kota Ternate dari konten kreator Maluku Utara JJ Kuliadi. Terima kasih semua sudah hadir dan saya Roni juga Bapak Dr. Damrin Ali Ibrahim sebagai National Project Leader Literasi Digital Kominfo RI, kami pamit untuk sore ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.